hanya memikirkan sendiri saja, tidak memikirkan kebaikan dan kesejahteraan umum. Dan di sini saya berbangga bahwa pemerintah kita, pemimpin kita Pak Prabowo Subianto, yang nanti hari Senin insya Allah akan merayakan tahun pertamanya ya. Pak Fakhri juga menjabat 1 tahun. Kita menyaksikan banyak kemajuan-kemajuan. Tentu ada kelemahan-kelemahan. Saya dan Prabowo yang testimoni, kita mengakui kekurangannya. Tadi disebut MBG. MBG ada kekurangannya. Tapi ternyata ada 112 negara sebelum kita, ada 112 negara yang sudah mulai dan menjalankan dengan sukses. Maka kita yakin bangsa Indonesia juga akan menjalankan MBG dengan sukses. Walaupun terlambat. Yang pertama yang selalu wanti-wanti dan ingat kita untuk kita harus waspada korupsi, itu Prabowo Subianto. Yang selalu ingatkan saya dan kawan-kawan, kita harus waspada korupsi yang pertama di MBG, program MBG. Setahun yang lalu saya sudah bilang ke Pak Handoyo dan kawan-kawan, betul nggak? Kita harus waspada. Pada saat program MBG dimulai, kita harus waspada karena tikus-tikus dan kecoa-kecoa akan keluar. Pasti ini Indonesia. Prabowo dan saya sudah lama orang Indonesia. Kita sudah tahu budaya Indonesia. Dan salah satu ciri budaya yang kurang baik kita akui adalah korupsi. Betul atau tidak? Bukan hanya di pemerintah, di perusahaan swasta juga ada korupsi. Betul atau tidak? Di yayasan-yayasan ada korupsi. Di gereja ada korupsi. Di pesantren ada korupsi. Di vihara ada korupsi. Kita harus akui. Dan di kuil-kuil Hindu juga ada korupsi, betul? Ini manusia. Dengan titik lemah semua manusia, apapun suku dan agamanya, kita harus akui. Maka kita jalan terus MBG. Karena saya selalu, kasihan Pak Dadan, Kepala BGN. Saya selalu rewel. Saya yang paling rewel saya Pak Mahfud. Tiap hari saya kirim ke dia. Bisa 2-3 kali sehari saya kirim dia. Curhat-curhat. Laporan korupsi, ini ada belatung, ada semut, ada apa, ini saya, Pak Dadan udah mungkin matanya dan telinganya udah penuh dari Hashim. Saya yang jaga, jangan sampai ada kejadian, pasti ada korupsi kita harus. Namun, dari ribuan kasus keracunan, ada puluhan juta anak dan ibu sudah terima makanan luar biasa. Saya cek dengan seorang kiai dari Jawa Timur, teman saya, kawan Prabowo juga. Dia lapor ke saya, Pak, yayasan saya, pesantren saya menjalankan dan luar biasa Pak, luar biasa. Sekarang anak-anak disuruh orang tuanya bersekolah. Sekarang anak-anak minta ke sekolah, yang dulu malas ke sekolah. Karena perut mereka semuanya terisi dengan makanan yang bagus. Dapat telur, ada yang dapat susu, dapat kelor, dapat tempe, dapat ayam. Bukan hanya nasi putih dan garam saja yang seperti mereka alami sebelumnya. 6 bulan lalu saya dipanggil ke istana bicara dengan Pak Prabowo. Maaf Pak Handoyo mungkin sudah dengar 1-2 kali ini, jangan ini sudah jenuh dengar ya. Tapi karena Pak Mahfud belum dengar, ya Pak Ruru belum dengar, ya Pak Fakhri belum, Pak Habib Lutfi belum dengar, Pak Adi Aksa Daud belum dengar. Saya mau cerita.
Saya dipanggil istana, yang ngobrol-ngobrol dengan kakak saya, dia cerita sama saya, Syim, saya baru ditemukan ya, ada anak kecil, bocah namanya Naila. Anak kecil ini gak sampai berapa tahun umurnya, 45 atau berapa. Tinggal bersama dua saudaranya dengan ibunya. Ibunya ditinggal suaminya. Ditinggal suaminya dan istri dan anak ini tidak diurus. Ternyata di Indonesia banyak berapa bapak brengsek ternyata. Ternyata. 3 anak ditinggal dalam gubuk. Ibu mereka dapat penghasilan dari mana tuh? 600.000 rupiah per bulan. Gubuk itu saya sedih. Kaget waktu itu Pak Gus Ipul ya, Menteri Sosial kasih lihat ada paparan. Tapi saya dengar dari Prabowo. So Prabowo bilang, Sim, kalau bukan kita yang bantu mereka, siapa bantu mereka ya? Kita harus bantu mereka. Dan di situ lahir program sekolah rakyat.